Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinia Sagaf. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi dari kelas A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum yang berjudul Identifikasi Tumbuhan Angiospermae. Adapun judul dari praktikum yang saya lakukan yaitu identifikasi tumbuhan Angiospermae dikotil dan monokotil. Baik, sebelum melaksanakan praktikum perlu kita ketahui dulu apa sih itu Angiospermae. Baik, tumbuhan Angiospermae merupakan tumbuhan yang bijinya dilindungi oleh bakal buah ataupun yang biasa disebut dengan tumbuhan berbiji tertutup. Nah, Angiospermae ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Nah, tumbuhan dikotil merupakan tumbuhan yang bijinya memiliki dua keping atau disebut dengan biji berkeping dua. Di mana tumbuhan monokotil ini merupakan tumbuhan yang bijinya berkeping satu. Baik, adapun alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum kali ini yaitu di sini bisa dilihat, yaitu ada handphone sebagai alat dokumentasi. Kemudian di sini ada alat tulis sebagai form untuk catatan hasil pengamatan. Baik, adapun tujuan dari dilakukannya praktikum ini agar peserta didik dapat mengidentifikasi tumbuhan Angiospermae dikotil dan monokotil. Kemudian peserta didik juga dapat mengelompokkan tumbuhan dikotil dan monokotil. Baik, di sini juga ada satu tumbuhan monokotil, yaitu ada pohon kelapa, bisa dilihat. Kelapa merupakan salah satu tanaman yang mudah ditemui. Tanaman ini memiliki batang yang lurus dan umumnya tidak bercabang. Tanaman kelapa merupakan tanaman monokotil dengan bentuk akar serabut dan daunnya yang menyirip. Buah kelapa berbentuk bulat cukup dan ukurannya cukup. Namun, ada juga yang lonjong tergantung pada tiap jenis varietas kelapa. Diameter buah kelapa sekitar 10-20 cm. Warnanya pun beragam, mulai dari hijau, kuning, orange, dan merah kecoklatan apabila buah kelapa telah tua. Bunga tanaman ini terletak di antara ketiak daunnya yang sering disebut mayang. Baik, selanjutnya ini ada salah satu tumbuhan dari monokotil, yaitu pisang. Bisa dilihat atau bisa juga disebut dengan Musa paradisiaca. Pisang juga menjadi salah satu tanaman yang mudah dijumpai. Tanaman yang mempunyai ciri khas berdaun lebar ini kebanyakan dibudidayakan dengan cara vegetatif atau tunas anakan. Morfologi tanaman pisang terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya daun, batang, akar, bunga, dan buah. Daun pohon pisang cukup khas dan unik karena berukuran besar dan lebar. Bentuknya seperti lancet yang tumbuh memanjang dan memiliki tulang di tengahnya. Pertulangan daun tersebut merupakan pelepah pisang dengan ujung tumpul dan bagian tepi bertekstur rata. Buah pisang yang tumbuh setelah bagian bunganya keluar. Buah yang masih muda berwarna hijau dan berubah menjadi kuning ketika sudah masak. Batang pohon pisang berbentuk bulat silindris dan berlapis-lapis, serta mengandung banyak air. Selanjutnya ada rambusa atau biasa disebut dengan markisa kecil, termasuk salah satu tanaman monokotil. Rambusa adalah tumbuhan rambat
yang tumbuh liar di tempat yang mendapat sinar matahari penuh, seperti di hutan, pesisir, pantai, sawah, ladang, atau tanah terbuka lainnya. Buah rambusa yang sudah matang bisa dimakan secara langsung. Buahnya kecil, berbentuk bulat, serta terbungkus oleh jaring saat belum matang. Buahnya berwarna hijau, namun ketika telah matang, buahnya berwarna kuning. Nah, daun rambusa ini juga digunakan oleh masyarakat secara turun-temurun sebagai obat anti diabetes. Baik, ini juga adalah salah satu tumbuhan dikotil, yaitu mangga. Mangga termasuk tanaman evergreen. Mangga mempunyai ciri-ciri fisik pada daunnya, yaitu daun berwarna hijau, berselang-seling, dan mempunyai bentuk oval dengan runcing pada ujungnya. Pinggiran daunnya bergelombang dengan panjang daun sekitar 10-35 cm dan lebar 5-16 cm, tergantung varietas. Pohon mangga mempunyai bunga berbentuk bulir, ujungnya dengan panjang 1-1,5 cm. Ukuran bunga mangga sangat kecil dan berwarna putih, dengan mempunyai 5 kelopak yang panjangnya sekitar 5-10 mm. Apabila kelopak bunga mangga rontok, buah mulai akan matang setelah 3-6 bulan. Ukuran buah mangga mempunyai panjang sekitar 10-25 cm, diameter 7-12 cm, berat hingga 2,5 kg, dengan warna buah yang masak antara warna kuning, jingga, atau merah, sedangkan pada waktu buah masih muda akan berwarna hijau. Batang pohon mangga berkayu dengan kulit batang pohon mangga tebal dan kasar dan berwarna coklat gelap hingga abu-abu kehitaman. Batang pohon bisa mencapai ketinggian 40 meter dengan mempunyai ranting di setiap batangnya. Pohon mangga mempunyai akar tunggang dengan mempunyai cabang pada akarnya. Baik, di sini juga ada salah satu tumbuhan dikotil, yaitu kersen. Kersen adalah tanaman tahunan yang dapat mencapai ketinggian 10 meter. Kersen memiliki beberapa morfologi seperti daun, batang, bunga, dan buah. Batang tumbuhan kersen berkayu, tegak, dan memiliki percabangan simpodial. Kersen memiliki kanopi yang rindang sehingga sering digunakan sebagai pohon peneduh. Daun kersen merupakan daun majemuk genap, tepi daun bergerigi, ujungnya runcing, sisi bawah berambut kelabu dan bertangkai pendek. Bentuk buah kersen bulat hampir sempurna dengan diameter 1-1,5 cm. Warna utamanya adalah hijau kekuningan. Bunga tanaman kersen merupakan bunga sempurna dengan anter berwarna kuning. Selanjutnya ada buah pepaya yang termasuk dalam kelas dikotil. Pepaya merupakan tanaman obat yang memiliki pertumbuhan yang cepat dan masa hidup yang pendek, tetapi dapat memproduksi buah hampir lebih dari 20 tahun. Daun pepaya bertulang menjari dengan warna permukaan atas hijau tua, sedangkan warna permukaan bagian bawah hijau muda. Pohonnya biasanya tidak bercabang, batang bulat berongga, tidak berkayu, terdapat benjolan bekas tangkai daun yang sudah rontok. Buah pepaya berbentuk lonjong dengan ujung yang lancip, warna buah saat masih muda hijau gelap, dan sesudah buah matang berwarna hijau sampai kekuningan.